Bab 2782. Polos sekali. Bertarung. Sekarang Mileye sangat ingin bertarung. Hanya pertarungan yang bisa membuatnya lebih kuat. Melihat tinjuan penghancur gunung mendekat, Mileye tampak tenang, lalu tiba-tiba dia langsung menghilang di tempat. Tes. Sinar cahaya pedang merobek lapangan. Ruang hampa pada platform bela diri dewa ini sebenarnya sangat kokoh, dipadatkan oleh para master alam semesta tanpa batas. Namun, pedang biru gaib terlalu tajam. Bahkan ruang hampa yang diperkuat ini juga mudah terkoyak. Duar. Sepotong cahaya pedang tiba-tiba meledak dari panggung Shenwu. Segera setelah itu, Mileye dan Kano Chen mundur dengan keras. Dalam proses mundur, pikir Mileye, dan beberapa pedang yang dipadatkan dengan jiwa pedang tiba-tiba muncul di sekitar Kano Chen, kemudian menebas Kano Chen dengan sudut yang aneh. Kecepatan pedang itu sangat cepat dan sudah berada di depan Kano Chen dalam sekejap mata. Reaksi Kano Chen juga tidak lambat. Saat jiwa pedang muncul, tubuhnya bergetar, dan dia meledak dalam beberapa bayangan. Bum bum bum. 4 bayangan sisa langsung membombardir cahaya pedang tersebut, lalu cahaya pedang tersebut hancur. Pada saat ini, sebuah pedang tiba-tiba menembus bayangan tersebut. Duar. 4 bayangan setelahnya tiba-tiba bergabung menjadi satu, kemudian dengan kasar mundur ke tepi panggung Shenwu. Setelah Kano Chen berhenti, dia menatap Mileye di kejauhan. Pada saat ini, matanya lebih serius. Pada saat ini, Mileye perlahan menutup matanya. Melihat pemandangan ini, Kano Chen sedikit menyipitkan matanya, perlahan mengepalkan tangan kanannya erat-erat. Di kejauhan, Mileye tiba-tiba membuka matanya, merentangkan telapak tangan kirinya, lalu dengan lembut memimpin. Duar. Dalam sekejap, jiwa pedang yang menakutkan menyembur keluar dari tubuhnya seperti air pasang. Mileye berkata, membeku. Duar. Dalam sekejap, jiwa pedang dunia yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi pedang. Dalam sekejap mata, ada puluhan ribu pedang di sampingnya. Mileye memandang Kano Chen di kejauhan, lalu langsung menghilang di tempatnya. Tes. Sinar cahaya pedang menerobos terlebih dahulu, disusul cahaya pedang-pedang Tao yang terbang bersamaan. Lakukan segalanya. Di kejauhan, tatapan kejam melintas di mata Kano Chen. Tiba-tiba dia menghentakkan kaki kanannya, mengangkat tangan kanannya, lalu menjatuhkannya secara tiba-tiba. Duar. Sebuah cetakan telapak tangan besar menyapu di depannya. Setelah itu jatuh, seolah-olah akan menghancurkan bagian langit dan bumi ini, yang sangat menakutkan. Duar. Tiba-tiba, suara keras yang mengejutkan bergema, kemudian cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya meletus dari depan Kano Chen. Seluruh panggung Shenwu berguncang, bergemuruh. Setelah beberapa saat, di bawah tatapan semua orang, serangkaian pedang terbang-terbang melewati panggung Shenwu seperti kupu-kupu yang menembus bunga dan suara robekan serta suara pedang bergema terus-menerus. Begitu saja, setelah waktu yang tidak diketahui, pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya di panggung Shenwu tiba-tiba berkumpul, kemudian menebas lurus ke bawah. Duar. Ketika pedang itu jatuh, sebuah bayangan mundur dengan keras ke tepi panggung Shenwu sebelum akhirnya menghantam penghalang di tepi panggung Shenwu dengan keras, menyebabkan seluruh panggung Shenwu bergetar hebat. Semua orang melihat ke panggung Shenwu dan sangat terkejut. Apakah ada pemenangnya? Di panggung Shenwu, Mileye di kejauhan membuka telapak tangannya. Pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya terbang kembali ke tangannya, lalu dia berbalik dan pergi. Tak jauh dari situ, sepotong cahaya pedang menghilang. Saat mereka melihat Kano Chen, semua orang tercengang. Saat ini, tubuh Kano Chen dipenuhi bekas pedang yang padat dan sangat menakutkan. Tidak hanya itu,
jiwa pedang masih menyentuh alis Kano Chen. Hilang. Melihat pemandangan ini, banyak orang di panggung Shenwu terdiam. Kano Chen, ke-36 ini akhirnya dikalahkan. Karena Kano Chen adalah yang terakhir, setiap penantang akan menantangnya terlebih dahulu, sedangkan Kano Chen sudah puluhan tahun tidak terkalahkan. Di panggung Shenwu, Kano Chen menarik napas dalam-dalam. Tidak ada keputusasaan di matanya, hanya tekad. Dia berbalik dan pergi. Semua orang tahu bahwa Kano Chen pasti akan segera datang lagi. Mileye sampai di langit berbintang yang tenang. Dia mengangkat kepalanya dan melirik. Dia bisa merasakan seseorang masih mengawasinya. Mileye tersenyum dingin lalu membuang muka. Prinsipnya sebagai manusia adalah kalau orang tidak menyinggungnya, dia juga tidak menyinggung perasaan orang lain. Sekarang, karena alam semesta tanpa batas telah menyinggung perasaannya, dia, Mileye, bukanlah orang baik. Setelah beberapa saat, Mileye perlahan menutup matanya, lalu duduk bersila di tanah dan mulai berlari menuju keadaan bebas. Sekarang dia punya cukup uang, tapi dia kekurangan waktu. Meski mempunyai nadi Zuyuan, namun dia tetap tidak berani menggunakannya. Terlalu berharga untuk digunakan di tempat ini, sehingga tidak ada jaminan tidak akan dirampok. Oleh karena itu, dia tetap memilih untuk membakar nadi alam semesta. Dan dia jelas merasa bahwa nadi alam semesta tidak cukup untuk tingkatan alamnya saat ini. Saat Mileye sedang berlatih, Master Alam Semesta tidak menghentikannya. Di pintu masuk alam semesta tanpa batas, Kuila sudah kembali, bukan karena dia tidak mengkhawatirkan Mileye, tapi seperti yang dikatakan pena kebenaran agung, sekarang dia bisa membiarkan Mileye tumbuh sendiri. Bagaimanapun, nyawa Mileye tidak akan dalam bahaya. Kecuali jika pemilik pena kebenaran agung ingin mati bersama. Pada hari ini, datanglah seorang perempuan di pintu masuk alam semesta tanpa batas, yang datang adalah Feroding. Di sebelah Feroding, perempuan tersebut adalah Nanda. Nanda memandang Feroding. "Fero, bisakah kamu menghubungi Dewa Marsial?" Feroding menggelengkan kepalanya. Nanda sedikit mengernyit. Feroding perlahan menutup matanya. "Kita sekarang memiliki 62 orang alam asli. Dia adalah orang yang paling cakap di pihak kita selain Yang Ye. Sedangkan setelah dia pergi ke sana, dia tidak menghubungiku. Jelas sekali, dia pasti menemui beberapa masalah. Yang jelas, peradaban alam semesta tanpa batas ini jauh melebihi kita." Saat dia mengatakan ini, dia mengerutkan kening. "Kita harus membuat beberapa persiapan." Nanda berkata dengan suara yang dalam, "3 pedang." Feroding menggelengkan kepalanya. "Kita tidak bisa menggantungkan semua harapan kita pada 3 pedang, apalagi kali ini, kita tidak bisa menghubungi Yang Ye." Sambil berkata begitu, ada kilatan kekhawatiran di matanya. Sepertinya alam semesta ini sangat luar biasa. Apalagi pena kebenaran agung sering muncul dan itu mungkin bukan hal yang baik. Setelah Nanda terdiam beberapa saat, dia berkata, "Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan sekarang?" Feroding berpikir sejenak, lalu berkata, "Segera panggil semua master di alam semesta yang ada, terutama yang berasal dari era ribuan klan. Setahuku, era ribuan klan meskipun era ribuan klan terluka parah, beberapa orang selamat, kita harus menemukan orang-orang ini sesegera mungkin, mengumpulkan semua master yang masih hidup di era ribuan klan, mengintegrasikan mereka, dan menaikkan tingkatan mereka lagi." Saat dia mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat Nanda, juga. "Kamu pergi mencari Kuila dan biarkan dia menggunakan menara kecil untuk membantu semua kultivator pedang dari klan Yang. Biarkan para kultivator pedang ini mencapai keadaan yang sebenarnya sebanyak mungkin. Biarkan dia mengajari semua kultivator pedang dari klan Yang." Nanda mengangguk.
Tidak ada keraguan bahwa Kuila sekarang mungkin menjadi orang dengan pencapaian terkuat dalam pedang Tao. Vero Ding berkata lagi, juga, ada dua orang yang harus dihubungi, satu adalah Nona Savera, pemimpin Tiandao, dan yang lainnya adalah Tu. Nanda berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu tahu di mana mereka? Vero Ding berkata, Nona Savera sedang berlatih keras di Indrawanto di kota Tiandao. Pergilah ke sana secara langsung dan beritahu dia bahwa kamu membutuhkan bantuannya. Dia pasti akan datang. Nanda mengangguk, bagaimana dengan Tu? Vero Ding terdiam beberapa saat, lalu menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu kemana dia pergi, tapi jika Mileye dalam bahaya, dia pasti akan muncul. Juga, jika Mileye dalam bahaya, dia akan muncul. Kalau yang satu lagi. Nanda mengangguk, tanpa berkata apa-apa lagi, dia berbalik dan pergi. Vero Ding memandang ke arah pintu masuk alam semesta tanpa batas di kejauhan dengan kilatan kekhawatiran di matanya. Di suatu tempat di langit berbintang yang tidak diketahui, seorang wanita berpakaian putih duduk bersila di tanah dengan pedang tergantung di depannya. Setelah waktu yang tidak diketahui, wanita berpakaian putih tiba-tiba membuka matanya. Pedang di depannya bergetar hebat. Duar. Dalam sekejap, star teritori yang tidak diketahui berubah menjadi debu. Wanita berpakaian putih itu berdiri perlahan, telapak tangannya terentang, ayo. Tes. Sebuah pedang tiba-tiba melintasi ruang waktu yang tak terhitung jumlahnya. Saat berikutnya, seberkas cahaya pedang jatuh dengan mantap di tangan kanan wanita berpakaian putih itu. Di badan pedang, ada dua kata yang terukir, kehidupan sebelumnya. Wanita berpakaian putih itu memandang ke kejauhan dan berbisik, Kak. Dia adalah Sabta. Dia juga Destiny dalam gaun putih. Akhirnya terbangun sepenuhnya. Di sisi lain, di depan sebuah gua di suatu tempat, seorang wanita berdiri dengan tenang. Dia mengenakan jubah ketat, dengan labu anggur tergantung di pinggangnya. Dia hanya memandangi gua di depannya. Setelah sekian lama, wanita berjubah putih melepas labu arak dari pinggangnya dan menyesapnya, lalu berbisik, Kak, dalam hidup ini, aku akan melindungimu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi, tinjunya yang terkepal tiba-tiba terlepas. Saat berikutnya, sebuah pedang terbang entah dari mana dan mendarat dengan kuat di tangannya. Tu yang tidak lagi berlatih tinju. Alam semesta tanpa batas. Mileye sedang duduk bersila di tanah. Pada saat ini, aura di sekelilingnya semakin kuat, ruang hampa di sekitarnya mulai bergejolak hebat, yang sangat menakutkan. Kali ini, dia tidak mengandalkan pena menara kecil dan kebenaran agung. Begitu saja, sekitar setengah bulan kemudian, Mileye, yang sedang duduk bersila di tanah, tiba-tiba membuka matanya. Duar. Dalam sekejap, aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap ruang di sekitarnya bergejolak hebat, seperti gempa bumi besar yang sangat dahsyat. Mileye berdiri, membuka telapak tangannya. Pedang biru gaib muncul di tangannya. Pada saat yang sama, jiwa pedang dunia yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari tubuhnya seperti air pasang, lalu akhirnya dituangkan ke dalam pedang biru gaib. Setelah beberapa saat, dia menghantamkannya dengan pedangnya. Tes. Sebuah lubang besar robek langsung ke dunia. Keadaan nyaman. Pada saat ini, dia telah mencapai tingkat kemudahan dari alam dewa langit. Mileye menarik napas dalam-dalam, dia memegang pedang dan menari dengan ringan. Dalam sekejap, jiwa pedang yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari tubuhnya. Jiwa pedang dunia. Saat ini, jiwa pedang dunia miliknya telah semakin kuat. Melihat jiwa pedang dunia di sekelilingnya, Mileye terdiam sejenak, lalu berbalik dan pergi.
Setelah beberapa saat, Mileye naik ke panggung Shenwu. Kali ini, Kano Chen muncul di panggung Shenwu. Dia melihat ke arah Mileye dan berkata, "Ayo lagi." Mileye mengangguk, "Apakah kamu siap?" Kano Chen menatap langsung ke arah Mileye, "Ya." Mileye tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Tes. Sinar cahaya pedang merobek lapangan. Di kejauhan, mata Kano Chen tiba-tiba menyusut. Dia memblokirnya dengan kedua tangan. Duar. Sepotong cahaya pedang tiba-tiba meledak, kemudian, di mata semua orang, Kano Chen langsung terlempar ke penghalang. Begitu dia berhenti, lengannya hancur, dan pedang langsung menyentuh di antara alisnya. Kekalahan total dengan 2 serangan pedang. Di bawah panggung Shenwu, terjadi keheningan total. Kano Chen memandang Mileye dengan tidak percaya, "Kamu, bagaimana mungkin?" Mileye tampak tenang, "Orang pertama di bawah 3 serangan pedang, menurutmu aku sedang membual?" Polos sekali. Setiap orang terdiam. Bersambung.